Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Aurel Hermansyah trauma lantaran pernah mengalami perundungan atau bullying terkait perubahan fisiknya selama masa kehamilan. Peristiwa itu diungkapkan istri Atta Halilintar saat hadir di acara kajian yang dipandu Ustadz Hilman Fauzi baru-baru ini. Di hadapan jamaah kajian yang hadir, Aurel mengungkapkan bagaimana perasaannya mendapat tindak perundungan saat hamil. Buat saya sekarang tuh trauma dan menyusui juga. Sebenarnya ini bukan masalah suami atau saat ini, lebih ke masalah mungkin omongan di luar yang membuat saya jadi berpikir ketika saya ingin hamil kayak kok pada saat hamil kok orang malah banyak membuli atau banyak yang kata-kata yang menurut saya tuh itu sakit banget. Iya, ibu dua putri itu dibully karena perubahan fisiknya setelah hamil dan melahirkan. Ia pun heran melihat beragam ucapan yang beredar di media sosial yang menghujatnya dengan beragam komentar miring. Aurel pun harus menghadapi komentar negatif netizen mengenai fisiknya saat hamil dan menyusui. Berkat rajin berolahraga, Aurel berhasil menurunkan berat badan hingga 21 kg dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Sebenarnya tuh niatnya juga aku maju mundur kayak aduh kok kayaknya sulit kayak gitu ya, karena kan aku waktu itu masih menyusui Azura juga, jadi kayak gimana ya caranya aku bisa turun tapi aku masih nyusuin. Nah akhirnya makanya aku konsul kan sama dokter gizi, akhirnya mulailah turun. Memang yang kedua ini lebih sulit karena mungkin anak kedua banyak yang bilang katanya lebih susah kan gitu, jadi kemarin mikirnya anak ketiga kayaknya nanti dulu aja ya. Alhamdulillah setelah berapa ya, kayaknya 6 bulan kali ya, 6-7 bulan gitu, alhamdulillah udah bisa menurunkan berat badan di 33 kilo. Sementara jika Aurel Hermansyah yang di kajian curhat soal traumanya, berbeda dengan suami Aurel Atta Halilintar yang justru meningkatkan keimanannya di bulan Ramadan tahun ini dengan kembali membangun sebuah masjid di Purwakarta, Jawa Barat. Secara eksklusif, tim Gospot meliput peresmian masjid kelima yang dibangun Atta Halilintar di kawasan Pondok Pesantren Al-Hikamu Salafiyah, Kabupaten Purwakarta itu. Kedatangan Atta disambut antusias warga setempat dan siswa-siswi pesantren. Alhamdulillah hari ini puji syukur kepada Allah bisa diberikan kesehatan sampai ke sini, bisa melihat progres. Alhamdulillah Masjid Sufah AHA udah berdiri di sini. Untuk desain memang dari awal saya itu diskusi sama Mas Kakang untuk pengen bikin masjid yang yang anak muda gitu ya. Pengennya yang kayak minimalis terus agak industrial juga. Warnanya juga keabu-abuan. Alhamdulillah tentu ini ada masakoh dan perjuangan yang luar biasa. Terlebih ini dibangun ketika musim hujan. Meskipun kemarin ada beberapa trouble kayak longsor di atas, kita juga harus ngulang lagi istilahnya yang udah ditata diulang lagi gitu. Sejenak Atta duduk bersimpu dan menikmati suasana di dalam masjid yang dibiayainya itu. Ayah Aminah dan Azura ini merasa puas, bahkan di luar ekspektasinya setelah melihat Masjid Sufah yang berdiri kokoh dengan konsep industrial minimalis kekinian. Ini juga harapannya jadi banyak inspirasi juga anak-anak muda, teman-teman di luar sana. Menurutku dengan kita bikin kayak gini insya Allah membuka pintu-pintu silaturahmi, pintu rezeki, dan juga pintu keberkahan. Tidak hanya sampai di situ saja. Tahun depan, suami Aurel Hermansyah ini akan kembali membangun masjid yang menjadi tempat ibadah yang ke-6. Saat ini masih dalam proses survei dan mencari lahan yang cocok. Ayah dua anak ini berharap langkahnya membangun masjid ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama untuk anak muda dan keluarga. Setelah ngeliat masjid ini, aku malah jadi ingin lanjut lagi, pengen coba bikin lagi. Tadi udah ngobrol ya sama Mas ya, gimana kalau
bikin lagi masjid ke-6 tahun depan insya Allah. Sebenarnya kita pengen ada di doanya, jadi ketika nanti kesini ya siapa tahu kan AHA ini bukan hanya namaku, nama anak-anak juga. Jadi kan katanya kalau masjid ini tuh bisa jadi amal jariah ya, yang amalnya nggak pernah putus. Selain Atta Halilintar, sederet artis diantaranya Ivan Gunawan, Ria Ricis, Okky Stiana Dewi, Zaskia Meka, Teguh Wisnu juga berlomba-lomba mencari pahala dengan membangun tempat ibadah bagi umat muslim. Ivan Gunawan membangun sebuah masjid yang jauh dari tanah air di Uganda, Afrika. Kemarin kan di masjidnya masih kosong, nggak ada hiasan-hiasan kan, jadi aku minta dibuatin kaligrafi sama teman aku. Jadi akhirnya kaligrafinya udah jadi, tulisannya Allah siap bakal ngajarin anak-anak ngaji. Untuk updatean dari Masjid Ash-Sholi Yokohama, alhamdulillah itu sudah terkumpul hampir 50% lebih dari total yang memang dibutuhkan itu sekitar 40 miliar, sudah terkumpul di angka 20 miliar lebih. Ya alhamdulillah patungan dari banyak teman baik, kita kemarin berhasil bikin musola di Palestina sementara di Gaza. Senang aja gitu dengan dengan aku punya Instagram, bisa ngelakuin hal yang baik, bisa ngegerakin banyak orang untuk ngelakuin hal baik. Sementara itu memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan yang biasa disebut fase maghfirah atau ampunan, aktor Duai alias Dwi AP pemeran tokoh Chandra di sinetron Terbelenggu Rindu semakin getol melipat gandakan pahala. Selain puasa, Duai juga rajin sedekah. Salah satunya dengan mentraktir ojol makan sahur secara layak di sebuah rumah makan Padang. Di tengah penantian panjang tak kunjung berakhir atas THR untuk pekerja ojek motor online, ajakan makan sahur bareng Duai menjadi kabar bahagia yang patut disyukuri. Halo pemirsa Gospot, saat ini saya sudah waktunya untuk sahur. Dan kebetulan hari ini saya males banget sahur sendiri. Dan kayak bosen sahur di rumah, jadi saya coba-coba sahur untuk sahur di luar, tapi saya nggak sendiri. Saya sudah mengundang beberapa teman-teman ojol untuk sahur bareng sama saya. Ayo Ibu, ternyata ada ibu-ibu juga pemirsa. Wow, luar biasa ya. Yuk Ibu, masuk Bu, Pak. Sorry ya Bu ya, aku tanya sebentar. Ibu namanya siapa? Fitri. Bu, emang biasa kerja sampai malam Bu? Iya. Serius? Paling telat tuh pulang jam berapa? Kalau udah mencapai dapur, pulang Kak. Ini Bapak siapa? Pak Dul. Dul. Benyamin. Bukan. 8 tahun semua, ini senior semua pemirsa ya. Ya ini Mas dengan Moko. Moko. Dari 2015. Berarti 7 tahun ya? 10. Pemenangnya nih kayaknya nih ya. Kira-kira di sini kalau makan Padang makanannya lauknya apa? Rendang. Apa? 1 doang lauknya. Ya kurang Bu, lauknya 1. Saya kalau di sini beli 3 minimal Bu. Tanya ibunya. Setelah beramah-tamah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pejuang ojol, Duai mempersilakan mereka untuk memilih menu sesukanya. 2 orang ibu-ibu pejuang ojol yang terbiasa makan nasi Padang paket hemat yang paling mahal seharga 15.000. Sekarang mereka bisa perbaikan gizi dengan makan sepuasnya. Nah pemirsa, sekarang waktunya saya milih makanan untuk saya. Saya sukanya biasanya yang seafood atau enggak pokoknya jangan yang daging-daging itu. Cumi pemirsa, cumi. Sahur kita makan cumi. Mantap banget. Nah pemirsa, tadi udah bantu nyiapin makan untuk mereka. Sekarang waktunya saya untuk menyantap makan sahur saya. Tapi sebelumnya biasanya saya makan kurma dulu sih. Saya bawa dari rumah dari kurma dan juga ada buah sebagai pembuka makanan. Melihat para ojol makan sahur dengan lahap dan hikmat, Duai merasa terharu. Perjuangan mereka berjihad menghidupi keluarga panas kepanasan, hujan kedinginan sambil menahan haus dan lapar, membuat Duai belajar banyak tentang spirit hidup dari mereka. Nggak nyangka kalau di gerombolan itu ternyata ada ibu-ibu 2 orang. Itu patut dipikirkan.
contoh sih untuk anak-anak muda zaman sekarang yang hidupnya tuh santai, ketergantungan dengan orang lain. Dan sementara kita melihat di luar ada 2 orang yang masih mau berjuang subuh-subuh untuk mencari nafkah untuk keluarganya gitu. Jadi pengen nangis gue.